Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tanya jawab dari bab 6 sampai 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kholisatul Alia dari absen 7. Saya Hazel Intan dari absen 12. Saya Naura Ana dari absen 16. Saya Nisayu Azra dari absen 18. Saya Rizka Ananda absen 22. Saya Sonya Almasya absen 27. Baik, untuk pertanyaan pertama, bab 6. Apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Pengertian dari pergaulan bebas merupakan kehidupan bermasyarakat yang terbebas dari aturan dan tak terikat oleh tuntutan dari masyarakat lain. Lalu untuk pengertian zina merupakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan. Untuk soal yang kedua, jelaskan mengapa pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua perbuatan itu dilarang sebab dapat merusak kehidupan pribadi seseorang dan merusak tatanan masyarakat. Lalu untuk soal nomor ketiga, jelaskan apa saja yang dapat dilakukan agar dapat menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang dapat dilakukan adalah 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, selektif dalam memilih teman bergaul, dan menutup serta menjaga aurat. Jelaskan dampak dunia dan dampak akhirat seperti apakah yang akan dialami oleh pelaku zina. Dampak dunianya yaitu 1. Menyebabkan kefakiran. Yang kedua, memperpendek umur. Yang ketiga, menghilangkan kewibawaan. Untuk dampak akhiratnya 1. Mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hisab yang buruk, serta mendapatkan siksa yang pedih. Bagaimana pendapat kalian jika melihat tayangan berita tentang penemuan mayat bayi di tempat sampah, berita tentang tindak pidana aborsi dan sebagainya? Bisakah hal tersebut dihindari? Apa yang seharusnya kita lakukan terutama oleh kalangan pemuda dan pelajar? Jelaskan pendapatmu. Yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar adalah 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, selektif dalam memilih teman bergaul. Dan yang ketiga, menutup dan menjaga aurat. Untuk pertanyaan selanjutnya, akidah dan perilaku memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Perilaku manusia merupakan cerminan dari akidah dan keimanannya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Bagaimanakah cara menanamkan akidah dalam diri seseorang sejak usia dini? Memberikan teladan yang benar tentang cara berperilaku sesuai akidah Islam dan membiasakan anak melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan akidah Islam. Untuk pertanyaan nomor 2, cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Cinta ini akan selalu semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah. Mengapa seorang hamba harus memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang dan mencintai Allah adalah salah satu bentuk keimanan kita pada Allah. Pertanyaan selanjutnya,
Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda tertentu. Di antaranya terungkap dalam Quran surat Al-Imran surat ke-31 ayat 3 berikut ini. Dan pertanyaannya adalah jelaskan tanda-tanda cinta kepada Allah sesuai kandungan ayat surat tersebut. Tak gentar menghadapi hinaan, mencintai Al-Quran, dan menjauhi perbuatan dosa. Pertanyaan yang keempat. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah SWT. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Sebutkan macam-macam rasa takut menurut Imam Al-Ghazali. Baik, jadi berikut adalah contoh rasa-rasa takut menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, rasa takut terbawa oleh hawa nafsu, rasa takut tertipu oleh gemerlap duniawi, sama rasa takut terseret oleh kemaksiatan. Pertanyaan yang kelima, ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah SWT yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Penyayang. Meskipun pergelimangan dosa, rasa optimis mendapatkan ampunan Allah SWT tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Jelaskan dampak positif bersandingnya sifat khauf dan raja dalam diri seseorang. Akan membuat seseorang bersemangat untuk beramal kebaikan atau melakukan kebaikan yang membuatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus aku tanya yang nomor apa? Nomor berapa? Mengapa seorang mukmin baru menghindari sikap temperamental atau gadap dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Karena sifat temperamental atau sifat ghadab dilarang dalam hadis Nabi dan memiliki dampak yang sangat buruk. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa orang yang berbadan kekar dan perkasa belum tentu bisa disebut sebagai orang yang kuat? Bagaimana ciri orang yang kuat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW? Jelaskan. Bahwa orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya pada saat marah. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat membiasakan perilaku muhajadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari. Terhindar dari sifat rakus, mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Pertanyaan yang keempat, tuliskan kembali doa yang dianjurkan untuk dibaca pada saat kita sedang tersalut emosi. Apakah makna yang terkandung dalam doa tersebut? Doanya yaitu, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku, dan lindungilah diriku dari gangguan setan. Pertanyaan yang kelima, jelaskan hikmah membiasakan perilaku sajaah baik bagi diri sendiri, bagi keluarga maupun bagi bangsa dan negara. Senantiasa taat kepada Allah, juga negara akan maju dan berkembang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.